Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Endang Aulia Anggraini dengan NIM 24101034, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bab 2. Apa sih yang dijelaskan dalam bab 2 itu? Yaitu yang dijelaskan pada bab 2 yaitu mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Latihan soal yang pertama yang akan saya jawab pada hari ini yaitu jelaskan mengapa aliran Asy'ari dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Aliran tersebut karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, moderasi dalam pendekatan teologis, dan pengakuan luas dari para ulama dan umat Islam. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang diimani oleh Rasul dan para sahabat. Di antara tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Perlu diketahui bahwasanya Imam Asy'ari hanyalah salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum Imam Asy'ari itu ada beberapa ulama atau beberapa imam, tetapi yang akan saya sebutkan itu hanya sebagian, yaitu hanya 3 imam. Yang pertama adalah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Beliau wafat pada tahun 243 Hijriah. Yang kedua yaitu Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Yang terakhir yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahwi. Beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Asy'ari. Mereka mengira Imam Asy'ari adalah pendiri sekte baru. Pada kenyataannya itu bukan. Imam Asy'ari bukanlah pendiri sekte baru, tetapi beliau adalah akidah yang beliau anut dan perjuangan secara substansi sama dengan akidah yang dianut para nabi dan sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar apa? Agar lebih mudah difahami oleh orang-orang awam. Karya Imam Asy'ari seperti Al-Ibana an Usul Al-Dinayah, bahwasanya beliau selalu mendasari akidah yang dijelaskan di dalam kitab-kitabnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, yaitu pengakuan Imam Asy'ari dan diakui oleh para ulama setelahnya bahwasanya memang akidah beliau adalah akidah yang sama dengan akidah para nabi dan sahabat. Sebagaimana sih yang dikatakan oleh Imam Subaki di dalam hadisnya atau tabaqatnya, yaitu i'lam anna Abul Hasan lam yu'di ra'ya wala yunshi madhaba wa innama huwa muqarrirun limadhahibis salaf munadilun ka amma kanat alaihi sahabatu rasuli sallallahu alaihi wasallam fal intisabu ilaihi innama huwa bi'tibar annahu aqada ala tariq as-salafini qatan wa tamassaka bihi wa aqamal hujjat wal barahin alaihi fasaral mu'tadi bihi fi dzalika salik sabilahu fid dalail yusamma asy'ariyah, yang artinya yaitu ketahuilah sesungguhnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari bukanlah pembuat pendapat baru atau sekte baru. Beliau juga bukan pembuat madhab baru. Beliau hanya menetapkan madhab salaf dan membela akidah yang diimani oleh para sahabat Rasulullah SAW. Menisbahkan dirinya kepada beliau, maksudnya apa? Dengan memandang bahwa diketahuilah kepada beliau, memandang bahwa beliaulah yang mengukuhkan kajiannya, memedomaninya dan mengungkapkan hujah-hujah dan bukti-bukti atas akidah tersebut.
Maka orang-orang yang mengikuti beliau dalam hal metode menetapkan dalil dinamakan Asy'ari atau orang yang bermadhab Asy'ari. Sekarang pertanyaannya adalah apabila akidah Imam Asy'ari secara substansi adalah akidah para sahabat dan generasi salaf dan turun-temurun hingga Imam Asy'ari, lalu mengapa sih akidah ini dinisbahkan kepada Imam Asy'ari bukan kepada Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya? Yaitu karena Imam Asy'ari adalah salah satu imam yang sangat berjasa terhadap kelangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk membantah subhat-subhat akidah yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ada banyak ulama sebelum beliau seperti Al-Haris Al-Muhasibi dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 atau lebih yang membantah subhat-subhat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, namun bantahan itu tidak sestimasi dan sebanyak apa yang dilakukan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Thayyib, dan di dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, dengan mengutip pandangan syair Ramadan Al-Buti berkata, Imam Asy'ari adalah tokoh terbesar dalam sejarah yang membela akidah para sahabat dan salafus soleh. Dialah yang secara komprehensif dan sistematis mendasari dalil dan menyeleksi dalil-dalil tersebut. Untuk apa sih? Untuk dijadikan dasar setiap keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia juga tokoh yang dikenal paling dapat meruntuhkan argumentasi kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Dari jerih payahnya ini, nama Al-Asy'ari mulai melambung dan harum di Irak, Khurasan, Syam, bahkan hingga benua Afrika. Bahkan menurut Izzuddin bin Abdissalam, hampir seluruh pengikut madhab 4 berakidah sebagaimana akidahnya Imam Asy'ari. Di antara penyebab para ulama mengunggulkan Imam Asy'ari dibanding yang imam yang lain, sama-sama memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Abdul Aziz Al-Maliki, Al-Haris Al-Muhasibi, Abdullah bin Kulab adalah perkara yang pertama yaitu beberapa ulama seperti Ahmad bin Hambal lebih memilih diam, tidak mau menanggapi ajakan debat tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah, mereka memilih sikap seperti ini. Sikap beliau itu bagaimana? Sikap beliau itu memilih diam daripada membantah ajakan-ajakan debat tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena beliau itu khawatir syubhat-syubhat ajaran di luar Ahlussunnah akan semakin populer di masyarakat dan justru ikut menaikkan pamor mereka. Para ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal bahkan tidak berkenan membuat sebuah buku yang berisikan tentang jawaban terhadap subhat-subhat aliran yang berkembang pada masanya. Sehingga hal ini menjadikan Mu'tazilah menganggap bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih lemah daripada golongan Mu'tazilah atau Hujjah. Akibat dari hal ini, Mu'tazilah justru menjadikan aliran resmi negara di masa kekhalifahan Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Hal ini menjadikan pemikiran Mu'tazilah seperti memasalah kemakhlukan Al-Quran semakin tersebar di masyarakat. Perkara yang kedua yaitu tokoh-tokoh aswaja yang melakukan perlawanan pemikiran seperti Al-Haris Al-Muhasibi dan Abdullah bin Kulab tidak sepopuler Imam Asy'ari, dan buku-buku yang dibuat oleh mereka tidak komprehensif sebagaimana buku yang dikarang oleh Imam Al-Asy'ari. Misalnya, akal hanya bisa menerima pemahaman bahwa Tuhan itu bersifat qadim atau dahulu tanpa pemula. Jika ada yang berkata alam semesta itu wujudnya lebih dahulu daripada Tuhan, maka pasti akal menolaknya. Sebab bagaimana mungkin alam semesta yang statusnya sebagai perkara yang diciptakan wujudnya lebih dahulu daripada Tuhan yang menciptakannya. Sekian dari saya. Apabila ada jawaban yang kurang benar atau bagaimana, saya minta maaf.